assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Amanda. Nah, jadi sebelumnya saya mau minta maaf kepada para penonton. Jadi, saya bingung mau kasih nama apa channel ini. Nah, jadi langsung saja kita sikat. Ya, indah. Nah, mumpung nih saya dapat tugas dari dosen, jadi saya akan membahas bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi dari SPSS yang sangat mudah lah. Nah, jadi langsung saja kita gas. Oke? Oke guys, langsung saja kita mulai. Nah, di sini saya memiliki aplikasi IBM SPSS Statistik 26. Nah, sebelum kita memulai ke aplikasinya tersebut, kita akan ke aplikasi Microsoft Excel. Nah, di sini saya sudah membuat data jenis kelamin, usia, lama bekerja, pendapatan, pekerjaan, dan status pernikahan. Nah, di sini kalian bisa lihat, di sini ada laki-laki perempuan. Nah, dan usia, lama pekerjaan. Nah, di sini ada kode 1, 2. Seperti di usia juga 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalian bisa lihat data-datanya tersebut dan kode-kodenya. Nah, jika sudah kalian lihat kode data dan data-datanya tersebut, kita ke aplikasi IBM SPSS Statistik. Nah, di sini ada name, kita buat jenis kelamin. Karena jenis kelamin ada spasinya, jadi kita buat underscore. Tidak boleh di spasi. Setiap ada kata di spasi, kita harus memakai underscore. Nah, kelamin. Dan di sini juga ada lama bekerja. Lama. Oke, kita ini kan lama bekerja. Dan di bawah ada usia. Ada pendapatan, maaf ya, suka salah-salah, dan ada pekerjaan dan status pernikahan. Oke, supaya cantik kita perbesarkan. Oke. Nah, di sini ada name, jenis kelamin, lama bekerja, usia, pendapatan, pekerjaan, dan status pernikahan. Nah, di sini ada table with decimal, label, flows, missing columns, align, measure, dan row. Maaf ya, kalau ada bahasa Inggris yang salah, mohon dimaafkan. Nah, di sini ada name-nya, ini ada jenis kelamin, lama bekerja, usia, pendapatan, pekerjaan, dan status pernikahan. Nah, di table with decimal itu tidak usah dirubah. Nah, di flows itu ada noun, kita ubah ke sebagai berikut. Shanda. Nah, flow ini itu kode yang ada di data-data yang di Microsoft Excel. Nah, di jenis kelamin itu ada kode 1 dan 2. 1 itu laki-laki, kita add-kan. 2 itu perempuan, kita add-kan, dan lalu kita oke-kan. Nah,
Di lama bekerja, kode 1 itu lebih kecil 20 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Kita add-kan. Kode 2 itu 6 sampai 10 tahun. Kita add-kan. Kode 3, follow 3 itu 11 sampai 15 tahun. Kita add-kan. Kode 4 itu 16 tahun sampai 20 tahun. Kita add-kan. Di kode 5, follow 5 itu lebih besar 21 tahun. Kita add-kan, kita oke-kan. Nah, lalu di usia. Di usia kita buat kode 1, follow 1, labelnya itu lebih kurang 20 tahun. Lebih kurang. Oke. Kode 2, 21 sampai 30 tahun. Follow 3 atau kode 3 itu 31 tahun sampai 40 tahun. Kode 4 41 tahun sampai 50 tahun. Kode 5, follow 5 itu lebih besar 50 tahun. Lebih dari 50 tahun. Kita add-kan, kita oke-kan. Dan pendapatan, di pendapatan follow 1 lebih kurang lebih kurang 500.000. Follow 2 atau kode 2 600.000 sampai 1 juta. Oke, di follow 3 itu kode 3 itu 2 juta sampai 3 juta. Kita add-kan. Follow 4 atau kode 4 itu ada 4 juta sampai 5 juta. Kita add-kan. Follow 5 atau kode 5 itu lebih kurang dari 6 juta. Oke, kita add-kan. Oke, di pekerjaan follow 1 atau kode 1, di labelnya itu ada buruh pabrik. Add follow 2 itu ada chef atau koki. Add. Lalu follow 3 itu ada itu guru. Follow 4 labelnya ada arsitek. Follow 5 itu ada. Di follow 3 itu pilot. Oke, kita remove dulu ya. Kita change. Follow 3 itu ada pilot.
Nomor 4 tuh ada arsitek. Oke, jadi di nomor 5 itu kita okekan dulu. Nomor 5 itu ada guru. Kita ganti jadi guru. Kita okekan. Lalu status pernikahan. Follow 1. Labelnya belum nikah. Kita add. Follow 2 atau kode 2, labelnya sudah menikah. Oke. Sudah menikah. Label follow 3, labelnya cerai. Di sini ada data view, lalu kita tekan. Oke, di sini ada jenis kelamin, lama bekerja, usia, pendapat, pekerjaan, status pernikahan. Nah, di sini kita membuat kode-kodenya. Nah, seperti ini. Kita buat, kita copy saja. Ini ada 150 ya guys, jadi kita buat 150. Oke, kita copy, kita pindahkan ke aplikasi tersebut. Oke, kita pindahkan. Oke, di sini harus kita pindahkan ya guys. Kita pindahkan. Jadi harus sabar. Harus sabar, kita copy, kita pindahkan. Nah, selesai itu di lama bekerja, itu kita buat kode juga kan guys. Nah, kita buatlah kodenya 1 sampai 5. Kita buat contohnya seperti gini. Buat kodenya. Kita buat kodenya 1 1. Oke. Aku punya contoh. Saya punya contoh. Nah, kita fotokopi lama bekerja sampai status pernikahan. Kita copy. Aku punya contoh sebelumnya. Jadi kita copy dulu biar cepat, biar tidak lama. Oke. Nah, di sini kita copy. Nah, disitulah kita muncullah semua kode-kodenya. Semua kode-kode lama bekerja, usia, pendapatan, pekerjaan, dan status pernikahan. Nah, lalu kita ke analisis, lalu ke deskriptif statistik dan frekuensis. Nah, lalu di sini ada variabel, kita pindahkan satu-satu: jenis kelamin, lama bekerja, usia, pendapatan, pekerjaan, dan status pernikahan. Kita pindahkan satu-satu, lalu tekan OK. Nah, disinilah muncul frekuensinya, statistiknya. Frekuensi tabelnya ada jenis kelamin, lama bekerja, usia. Kalian bisa lihat satu-satu. Jenis kelamin, lama bekerja, usia, pendapatan, pekerjaan, status pernikahan. Oke guys, nah kita lanjut ke dokumen Microsoft Word. Nah, di sini adalah hasil pembahasan kita tadi. Nah, di sini ada responden berdasarkan jenis kelamin. Nah, kita hasilkan yang ada di data ini yang sudah kita analisis, kita pindahkan ke Microsoft Word. Nah, di sini ada data responden menurut jenis kelamin laki-laki dan perempuan.
Nah, jenis kelamin laki-laki respondennya 70, persennya 46,7%. Nah, perempuan 80, respondennya 80, persennya 50,3. Totalnya responden ada 150, persennya ada 100. Nah, berdasarkan tabel dapat dilihat distribusi tertinggi menurut jenis kelamin adalah perempuan, yaitu sebesar 53,3%. Sedangkan responden laki-laki sebesar 46,7%. Di responden berdasarkan lama bekerja. Dari penelitian 150 orang responden yang diteliti lama bekerja, responden dapat ditunjukkan dalam tabel berikut. Nah, data responden menurut lama bekerja. Lebih kurang 5 tahun, respondennya 26, persennya 17,3%. 6 sampai 10 tahun, respondennya 38, persennya 25,3. Nah, di sini kalian bisa lihat respondennya, persennya. Nah, berdasarkan tabel dapat dilihat distribusi tertinggi menurut lama bekerja adalah 6 sampai 10 tahun, yaitu sebesar 25,3%. Sedangkan responden lebih dari 21 tahun sebesar 14,7%. Oke, selanjutnya ada responden berdasarkan usia. Kalian bisa lihat datanya. Nah, berdasarkan tabel dapat dilihat distribusi tertinggi menurut usia adalah 21 tahun sampai 30 tahun, yaitu sebesar 28,7%. Sedangkan responden 31 tahun sampai 40 tahun sebesar 13,3%. Nah, yang keempat, responden berdasarkan pendapat. Dari penelitian 150 orang responden yang diteliti, kalian bisa lihat datanya tersebut. Nih, datanya pendapatan responden persennya. Berdasarkan tabel dapat dilihat distribusi tertinggi menurut pendapatan adalah 600.000 sampai 1 juta rupiah, yaitu sebesar 33,3%. Sedangkan responden lebih dari 60 juta sebesar 10,7%. Nah, kalian bisa lihat. Dan kelima, responden berdasarkan pekerjaan. Kalian bisa lihat datanya. Berdasarkan tabel dapat dilihat distribusi tertinggi menurut pekerjaan adalah guru, yaitu sebesar 27,3%. Sedangkan responden arsitek sebesar 12,0%. Dan selanjutnya responden berdasarkan pernikahan. Dari penelitian 150 orang responden yang diteliti, kalian bisa lihat terdata responden menurut status pernikahan. Nah, kalian bisa lihat berdasarkan tabel dapat dilihat distribusi tertinggi menurut status pernikahan adalah sudah menikah, yaitu sebesar 34,7%. Sedangkan responden belum menikah sebesar 31,3%. Nah, segini saja yang saya beritahukan kepada kalian. Ya, beginilah data-data membahas bagaimana cara membuat tabel distribusi. Kalau ada kata-kata yang kurang atau yang salah atau apa, mohon dimaafkan. Dan buat kalian jangan lupa like dan subscribe ya, oke? Tekan subscribe guys dan like, comment. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.